kedua kali pengangkatan payudara, ketiga kali rekonstruksi tapi gagal, hangus kan karena peredaran darahnya nggak cocok. Dan sekarang kalau sampai nanti masih menjalankan menstruasi itu harus dilakukan pengangkatan rahim atau sel indung telur diangkat gitu loh. Kekurangan daging yang nggak ada, akhirnya diambillah dari daging perut. Gitu. Itu sampai 2-3 kali. 2 kali gagal, tapi akhirnya melakukan kebodohan yang memang tidak semestinya aku lakukan. Jadi sempat melakukan percobaan bunuh diri selama 10 kali gitu loh. Yeah. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan wanita cantik di depan aku. Langsung saja kita sapa, ada Mbak Aida. Halo Bunda, alhamdulillah sehat. Lagi sehat. Lagi sehat, alhamdulillah. Emang lebih banyak gak sehatnya? Setelah kemo keempat sih agak lama sih proses untuk mual muntahnya, agak sedikit terasa lebih berat juga sih. Karena dari kemo 1, kedua, ketiga, keempat tuh semakin fase penyembuhannya tuh agak susah gitu loh. Masya Allah, berarti ini udah kemo keempat. Kemo keempat. Aku baru mau nanya kabarnya nih. Langsung tegang gitu. Oh jadi, tapi maksudnya saat ini kabarnya baik-baik saja. Baik-baik aja, alhamdulillah. Lagi sehat banget hari ini. Lagi sehat banget hari ini. Berarti dalam menjalani hari, ada hari yang tidak sehat. Ya, ada karena hari memang selalu di luar prediksi itu. Kambuhnya kadang-kadang tiba-tiba langsung kayak muter gitu, mual gitu. Jadi memang selalu standby bantal, selimut, obat gitu. Udah di mobil pasti selalu ada gitu. Ya Allah, kalau bisa dibilang lagi baik-baik banget, ini udah berapa hari atau berapa minggu atau berapa bulan? Dari kemo yang keempat ini sekitar baru 5 hari ini kondisi baik ini. Jadi sebelum 5 hari kondisinya di dalam rumah, di kamar, cuman bisa di kamar aja, nggak bisa ngapa-ngapain. Terus makan juga cuma masuk sedikit-sedikit. Makanya setelah selesai pemulihan nafsu makan balik lagi, itu pasti langsung balas dendam, makan apa aja gitu loh. Tapi nggak ada pantangan makan. Pantangan kalau tanya sama dokter sih nggak ada, boleh apapun juga, yang penting dibatasi jangan berlebihan gitu. Tapi kan kalau aku dengar tuh cancer nggak boleh daging. Daging ya, kalau itu sama sekali, maksudnya aku memang ngurangin banget sih. Mungkin boleh, tapi yang kayak bakar-bakaran juga nggak boleh. Ya untuk sate nggak gitu boleh. Terus ikan asin juga nggak boleh berlebihan, karena kan orang Sunda biasanya ikan asin selalu harus ada. Itu nggak boleh. Boleh, tapi nggak boleh terlalu berlebihan, harus sedikit aja gitu loh. Oke, tapi maksud aku bisa ini tuh dari genetik atau dari ada keluarga juga yang mengidap yang sama, atau memang karena gaya hidup atau tiba-tiba ada? Kalau penjelasan dokter sendiri sih memang ada beberapa faktor yang menjelaskan bahwa katanya ada faktor keturunan ya kan biasanya. Terus ada juga karena mungkin faktor makanan, hormon. Kalau menurut dokter, karena kan aku kalau dari keluarga sendiri nggak ada ya, dari mama, kakek, nenek ataupun nggak ada sama sekali. Jadi mungkin dari pola hidup aku yang memang dulu kan sempat yang istilahnya dunia malam juga ya, maksudnya sempat yang nge-DJ juga, terus lagi juga pola makan kalau lagi syuting atau nyanyi biasa makan ya seketemunya aja gitu loh, makannya nggak mikirin nutrisinya apa, kebutuhan tubuhnya apa, jadi ya ketemu itu ya makan itu gitu. Jadi kamu bisa begitu nah kalau aku makan inget terus, nggak pernah lupa mau makan. Oke, ini aku ada Viti yang bilang bahwa, coba Vitinya kita kelarin yuk. Mengidap kanker payudara, Aida Zaskia akui banyak lalainya, ingin sekali bisa sujud dengan sempurna. Awal mulanya bisa tiba-tiba terdiagnosa kena cancer, itu mulainya dari stadium berapa? Apa langsung tiba-tiba didiagnos stadium 3? Awalnya sih aku mengidap tuberkulosis yang sudah menyebar ke paru, tulang, usus, dan juga kepala. Kalau di kepala kan disebutnya meningitis. Itu pengobatan selama 19 bulan. Alhamdulillah setelah di MRI dengan kontras itu bersih total. Sorry, bentar. Ini berapa tahun yang lalu? Itu 1 tahun sebelum ketahuan cancer. Itu berarti ya tahun berapa tahun 2019 yang lalu? mungkin ya. Jadi 2019 sebelum pandemi ketahuan lah tadi penyakit sakit itu. Iya. Apa sih yang dirasain sampai tiba-tiba ngecek ke dokter, akhirnya bisa mau cek mau apa tuh, apa gejalanya apa? Sering sesak napas, yang meningitis ya, sama
TB. Okay. Itu sering sesak napas, sakit kepala berlebihan. Jadi kalau sakit kepala minum obat penghilang nyeri 2 pun masih nggak mempan. Akhirnya dicek ternyata ada cairan itu kan. Akhirnya setelah bersih, tiba-tiba ada benjolan di payudara. Aku pikir juga masih mungkin efek-efek sisa-sisa meningitis kan, karena sering pingsan apa segala rupa. Tahu-tahu ada benjolan kecil di payudara. Terus selang 2 minggu benjolan itu cepet banget pergerakannya jadi membesar. Akhirnya dibawa ke rumah sakit bedah, dokter bedah. Di dokter bedah langsung diminta jadwal operasi. Kaget juga sih, langsung tiba-tiba minta jadwal untuk biopsi. Akhirnya dibiopsi lah, selang 1 minggu kemudian dijadwalkan. Setelah itu hasil biopsinya diserahkan ke patologi. Di patologi baru dijelaskan bahwa itu ternyata sudah stadium 3 langsung. Itu di 2020. 2020 ya. Pada saat awal pandemi ya. Sebelum kita ke sana. 2021 berarti Bun. 2021. Oke, sebelum kita ke sana yang mau aku tanya, kamu juga berarti masih, kalau meningitis masih permulaan juga? Meningitisnya udah sampai kepala, udah lumayan. Udah parah. Udah parah juga. Makanya kan sering di pesawat pingsan, di jalan pingsan, jadi Mimisan sering gitu, kayak gitu. Okay. Sampai dokter bilang juga, katanya meningitis yang kayak ibu tuh kebanyakan udah koma, udah bolak-balik infus, maksudnya rawat inap. Tapi alhamdulillah aku masih bisa nyetir sendiri, masih bisa berobat bolak-balik, kontrol sendiri gitu. Alhamdulillah sih, maksudnya Allah kasih kekuatan yang lebih buat aku gitu loh. Tapi pada saat meningitis tuh sekarang kata dokter nggak ada masalah lagi. Meningitisnya nggak ada masalah. Bersih, iya. Sampai akhirnya ketemu benjolan di payudara. Kan itu tadinya bisa tumor, bisa apa, belum panik lah ya. Iya, belum panik. Awal pertama kali dokter bilang, Mbak Aida ini terkena ini stadium 3 gitu. Apa sih yang dirasain? Kaget sih Bun, karena maksudnya baru lepas dari penyakit yang luar biasa menakutkan. Terus sekarang ditambah lagi ketemu dengan penyakit istilahnya yang benar-benar sama-sama menyeramkan gitu loh, dan yang bahaya gitu dan ya. Bahaya banget, dan istilahnya orang kalau mungkin divonis penyakit seperti itu pasti identik dengan wah nih mati gue cepet apa segala kayak gitu kan, pasti mikirnya kayak gitu. Jadi ya sempat yang nangis lama banget di parkiran rumah sakit gitu. Itu sempat nggak berani ngomong sama orang tua, tapi kan gimana pun juga orang tua tetap harus tahu kan. Akhirnya cerita pertama telepon sama mama sama papa, terus mereka juga panik karena memang tingkat kepanikan mama tuh pasti selalu luar biasa gitu loh. Pasti. Gitu. Jadi akhirnya bikin khawatir banget keluarga sih sebetulnya gitu. Ya karena support terbesar pasti kan keluarga ya. Lalu setelah dibilang cancer stadium 3 gitu, pengobatan ada rasa sakit kah atau apa gejala-gejala yang dirasakan tuh apa? Biasa nyeri di payudara, sakit di payudara. Oh itu ada dirasakan. Iya, ada dirasakan. Okay. Terus kayak mudah capek banget, terus nggak kuat. Dari nafas pun kan dia bisa, cancer itu kan bisa merusak ke paru-paru juga kan. Memang dari nafas juga, kalau cara nyanyinya dari dulu sampai sekarang jauh banget gitu loh, pernafasannya jauh banget, itu kerasa banget. Terus yang utama sih itu mudah banget capek, karena kan leukosit juga gampang naik turun gitu. Itu berarti di tahun 2021. 2021. Berarti sekarang udah 1 tahun. 1 tahun. Perjalanan pengobatan. Kemo berarti udah berapa kali? Operasi 6 kali, kemo sekarang perjalanan 4 kali. Operasi 6 kali. 6 kali. Dalam 1 tahun. 1 tahun. Pertama kali biopsi, kedua kali pengangkatan payudara, ketiga kali rekonstruksi tapi gagal, hangus kan, karena peredaran darahnya nggak cocok gitu loh. Terus keempat kali juga coba lagi diambil dari daging perut, tapi itu gagal lagi, hangus lagi. Terus dicoba dari daging paha, itu baru berhasil. Akhirnya yang keenam kita pasang alat di dada, itu chemoport untuk proses kemoterapi gitu. Jadi keluar masuk ruang operasi itu udah kayak biasa banget Bun. Dan sekarang kalau sampai nanti masih menjalankan menstruasi, itu harus dilakukan pengangkatan rahim atau sel indung telur diangkat gitu loh. Jadi cuman aku belum siap gitu loh. Jadi makanya biar dok kalau bisa jangan dulu deh, kayak masih dijapu banget gitu loh kalau harus masuk lagi ke ruang operasi gitu. Iya, tapi maksud aku pertama kali diambil kan berarti sekarang udah tuntas, udah nggak ada atau masih ada? Masih ada. Loh, terus waktu pada saat diambil yang kedua kali itu gimana? Diambil yang kedua kali itu pengangkatan langsung payudara. Pengangkatan payudara, tapi selnya masih ada. Masih ada. Oh, jadi kalau diangkat pun selnya masih bisa ada. Ya, dan bisa tumbuh lagi. Jadi sel kanker itu kalau tidak dimatikan atau tidak dikemo, itu akan bisa tumbuh lagi, akan masih tetap menyebar ke area yang lain, bisa merusak paru-paru, ginjal dan rahim juga. Makanya kenapa nanti disarankan untuk pengangkatan sel indung telur atau rahim, karena supaya takut menjalar ke kanker rahim gitu. Oke, di kemo tuh sakit gak?
Pas kemonya sih nggak ada rasa apa-apa Bun, tapi efek setelah kemo 1 hari pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima itu luar biasa, Masya Allah, yang memang perjuangannya baru ngerasain pejuang-pejuang kanker itu ya di situ masa sulitnya gitu loh. Apa misalnya rasanya? Mual, muntah, terus nggak bisa bangun, minum air putih pun enak, dan muntahnya tuh bener-bener kayak dibuang, kayak nyemprot banget gitu loh, kayak bener-bener dikuras isi perut gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai ke rumah ke kamar mandi dibopong, nggak bisa ngapain, pokoknya hari sampai keempat itu fatalnya banget deh gitu. Bener perjuangannya tuh sampai kelima deh maksimal gitu. Tapi setelah itu kembali lagi nafsu makan balik lagi, terus kita bisa beraktivitas lagi. Tapi nanti 20 kan itu per 21 hari kan, 21 hari ya kita dihadapkan lagi dengan kemo lagi, ngulang lagi penderitaan yang sama gitu terus gitu loh, sampai kemonya selesai. Jadi kemo itu jadi menjadi ketergantungan, harus kemo terus. Iya. Tapi kan ada banyak pasien juga yang kalau dinyatakan tiba-tiba selnya udah nggak ada nih, udah mati selnya. Kenapa di kasusnya Mbak Aida sendiri kan sel kansernya tuh nggak bisa mati? Karena kan kemonya belum selesai. Yang divonis sudah itu kalau pengobatannya sudah sampai selesai, ini harus berapa kali lagi? Aku percobaannya dokter bilang itu di 8 kali dulu. Nanti kita visit lagi, kita lihat masih perkembangannya sampai mana, tapi perlu penambahan kemoterapi lagi atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak, mungkin nanti katanya ada setiap 1 bulan sekali akan melakukan suntik apa, aku juga lupa. Terus dengan ada minum obat oral gitu. Tapi kalau misalkan masih belum memungkinkan untuk stop kemo, akan kemo lanjutan belum jalik ya Bun, jangan, mudah-mudahan 8 kali selesai, mudah-mudahan. Harapan aku sih itu. Amin. Pada saat operasi ketiga, itu maksudnya apa sih? Rekonstruksi itu maksudnya apa? Rekonstruksi itu untuk menutup, jadi kan diangkat semua kan payudara. Dua-duanya? Iya, sebelah. Okay. Habis itu untuk menutupi kekurangan daging yang nggak ada, akhirnya diambillah dari daging perut. Itu sampai 2-3 kali? 2 kali gagal, tapi 3 kali dengan paha ya. 2 kali di perut itu gagal. Karena angus peredaran darahnya nggak cocok, nggak bagus gitu lah. Akhirnya diambil dari daging paha. Itu sih yang bikin aku yang down banget, yang sampai ibarat kata jadi seperti bayi lagi yang nggak bisa jalan, lumpuh gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapain, sholat, makan, minum semua dalam posisi tertidur gitu loh, dan cuma dibantu dielap sama adik-adik, sama mama, sama papa. Jadi terus mau belajar jalan, pakai tongkat lagi, terus sholat pun sambil tidur. Itu sih yang bikin aku benar-benar saat itu drop banget gitu. Pernah sampai merasa menyerah nggak? Sempet yang nggak bisa nerima diri sendiri sih. Pas begitu udah bisa berdiri, bisa masuk kamar mandi, kan ada kaca ya, terus ngeliat banyak jahitan di badan, terus aku langsung pingsan gitu, langsung kayak gelap gitu, sesak napas, tiba-tiba udah di atas kasur lagi karena ternyata pingsan gitu. Oke, ini kita ada VT berita lagi, coba kita lihat. Ada Saskia beri wasiat untuk anak-anak jika meninggal dunia. Anak ada berapa sih? Ada 2 Bunda. Tinggal sama kamu sama dua-duanya. Aku, ya. Kenapa tiba-tiba punya perasaan untuk memberi wasiat? Karena kan pasti insya Allah mudah-mudahan masih berjuang nih buat hidup. Apa tuh yang dirasain pada saat itu? Ya namanya rezeki, jodoh, maut kan semua Allah yang menentukan ya Bun. Tapi maksudnya dengan kondisi dan posisi aku yang mengidap penyakit sekeras ini, segala sesuatu yang tidak diinginkan bisa saja terjadi kapanpun kan. Ya kan, kita nggak tahu, mungkin yang lebih sehat, yang lebih dulu kan kita juga nggak tahu. Tapi dengan posisi yang sekarang ini aku alamin, ya maksudnya lebih menjaga-jaga aja lah gitu loh. Kalau misalkan kemungkinan terburuk itu terjadi, setidaknya apa-apa yang harusnya menjadi hak dan kewajiban keluarga untuk disampaikan ke anak-anakku sudah selesai semua dan sudah diamanahkan gitu. Iya betul. Kadang orang nggak sakit aja sekarang juga gitu. Namanya umur ya, kita nggak pernah tahu, nggak tua nggak muda gitu kan. Pendapat anak-anak sendiri setelah melihat tiba-tiba mamanya ngasih surat wasiat gitu, apa? Anak-anakku sih masih kecil-kecil, baru umur 5 tahun sama umur 6 tahun gitu. Jadi belum paham ya. Jadi belum paham, cuman aku tetap, maksudnya selalu ngomong abang, adek, aku bilang mau ya walaupun masih, tapi tetap bisa berkomunikasi, mau ya pesantren gitu nanti biar masuk surga, aku bilang gitu. Tapi mereka alhamdulillah, maksudnya baru aku ngomongin begitu, ya mau Bunda, nanti di sana tinggal sama teman-temannya banyak, ada ibu gurunya, ada apa semua, aku jelasin, mereka mau. Itu sih maksudnya keinginan terbesar aku adalah anakku masuk pesantren, itu aja dua-duanya. Tapi kan di saat pertama kali sakit keras itu kan anak-anak pasti masih kecil-kecil banget ya. Jadi yang ngurusin anak-anak kebanyakan ada mbak sama papa mama paling. Oh, karena jadi akhirnya tinggal sama. Iya, dari semenjak sakit itu dibawa ke rumah mama papa, akhirnya aku sekarang tinggal sama mama papa. Di Bogor. Di Bogor. Oh, tadinya memang tinggalnya nggak di Bogor kan? Di Bogor, tapi kalau di Jakarta di apartemen ada. Oh, sekarang akhirnya balik lagi ke kampung halaman. Bahwa kamu kayak katanya sempet
bilang bahwa kayaknya daripada kayak gini mendingan aku, bener nggak ada berita kayak gitu? Kalau untuk sekarang sih alhamdulillah nggak ada ya maksudnya Bun. Tapi dulu sebelum istilahnya mengalami sakit-sakitan seperti ini, kan aku kan mengidap bipolar juga Bun. Gitu loh. Dan memang ada beberapa fase yang memang saat kita merasa tertekan sekali itu, terus akhirnya melakukan kebodohan yang memang tidak semestinya aku lakukan. Jadi sempat melakukan percobaan bunuh diri selama 10 kali gitu loh. Dan itulah kehilapan masa lalu yang memang pernah aku lakukan yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Dan percobaan bunuh diri selama 10 kali ya. Bentuknya seperti apa aja tuh? Ya macam-macam, dari minum obat serangga, dari macam-macam. Sampai benar diminum? Benar diminum, dan selalu bolak-balik masuk rumah sakit, dan alhamdulillah selalu masih ada yang menyelamatkan. Sampai aku bilang gini sama temanku, ada Rasya, Dek, aku bilang nanti mungkin aku mati saat aku takut, di posisi saat aku takut mati. Nah makanya kadang-kadang aku sampai menuliskan wasiat istilahnya sama anak-anak apa segala, karena aku sekarang di posisi yang memang aku bahagia sama anak-anak, bahagia menjalankan kehidupanku sehari-hari sekarang gitu loh. Terus dalam posisi aku takut mati, tiba-tiba aku juga ngerasa, oh aku keingetan omongan dulu gitu loh. Semoga sih gak dicatat sama Allah ya Bun ya. Janganlah. Sekarang ini kan lagi kayaknya masalah bipolar nih lagi luar biasa mengemuka banget nih gitu ya. Kamu memang bisa tiba-tiba bilang bahwa kamu terkena bipolar itu dari diri kamu sendiri, atau kamu memang ada konsultasi ke 15 tahun Bun konsultasi di psikiater. Oh tapi ini kayaknya orang gak ada yang tahu ya kamu terkena bipolar. Udah tahu banyak. Orang banyak yang tahu. Ini kan ada baca sambil nangis Risa juga ungkap idap bipolar. Pertama kali kamu bisa tahu dan kamu tiba-tiba, kan kita kadang nggak tahu ya kita nih bipolar nggak ya, karena kita kan nggak ngerti kan. 15 tahun yang lalu tuh apa yang membuat kamu yakin bahwa kamu mengidap bipolar? Karena kamu sering mencoba bunuh diri itu. Jadi pertama kali bunuh diri waktu itu di Jakarta, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Aku dimasukkan ke dalam ruangan yang memang di situ isinya maaf orang-orang yang gangguan jiwa gitu. Di situ teralis besi semua gitu loh. Kamu ada yang bawa ke sana? Ya. Sahabat aku karena diselamatkan itu udah infusannya selangnya di hidung, tenggorokan, tembus. Iya. Karena percobaan bunuh diri itu. Minum racun serangga itu. Habis itu konsultasi, ternyata dokter yang menangani itu adalah psikiater. Dan akhirnya disitulah aku tahu bahwa aku mengidap bipolar karena dijelaskan oleh dokter sendiri gitu. Dan aku harus tidak boleh putus obat dari mulai itu, dari 15 tahun. Dari 15 tahun yang lalu sampai hari ini. Sampai hari ini. Apa efeknya kalau kamu putus obat? Emosinya lebih agak kurang kontrol sih Bun, itu aja. Sehingga sampai moodnya lebih fase swingnya itu cepat. Kalau swingnya manusia kan biasa nih. Kalau kamu swingnya mungkin lebih cepat. Jadi ini banget ya gitu. Sampai akhirnya kayak coba bunuh diri 10 kali dan lain-lain. Lebih banyak ekstrim gitu ya. Iya, lebih ekstrim. Mungkin keputusan atau apa yang diambil tuh lebih ekstrim daripada orang pada umumnya. Tapi setelah dengan obat ini merepress itu. Sedikit banyak sangat-sangat membantu sih Bun, untuk istilahnya mengontrol moodnya, mengontrol emosinya, mengontrol istilahnya depresinya, fase depresi. Karena ada fase mania, ada fase depresinya juga kan. Jadi kalau misalkan lagi depresinya itu benar-benar tiba-tiba kayak sedih sekali, dan itu nggak bisa dikontrol, dan kadang-kadang kita nggak tahu aku sedih karena apa ya gitu loh. Tiba-tiba nangis saya kenceng gitu loh. Sekarang banyak banget orang yang tiba-tiba bilang dia kena bipolar. Karena bipolar jadi malah kan jadi asik-asikan, jadi tren-trenan ya. Jadi tren-trenan kan. Padahal itu kan sesuatu yang kalau dulu orang pasti gak mau bilang kan kena bipolar. Dan justru malah dikucilkan. Aku ngerasa malah kadang-kadang aku gak mau bilang ini gitu loh. Cuma karena memang publik udah tahu, ya sudah gitu loh. Akhirnya aku ungkapkan gitu loh. Cuman kalau sekarang aku lihat bipolar itu ya dia menjudge diri dia sendiri tanpa harus konsultasi dulu ke dokter. Kadang-kadang kan gue bipolar nih karena gue tiba-tiba moodnya swing, padahal belum ke dokter gitu. Itu yang nggak agak-agak aneh ya, karena kan itu butuh ke psikiater, terus nanti mungkin ada tes-tesnya gitu ya. Tesnya tuh berupa kayak apa sih kalau bipolar itu? Kalau aku sih di hipnoterapi, maksudnya wawancara tuh ngobrol dengan dokternya gitu loh. Jadi bipolar itu bisa dikasih kalau di diagnos kamu bipolar itu bukan berdasarkan tes darah, tes apa enggak. Berdasarkan konsultasi dan dengan psikiater. Oke, baru di situ bisa ketahuan kena bipolar atau enggak. Oke, jadi ini berarti susah untuk dilacak juga ya kan, seseorang ini kena bipolar apa enggak ya?
nggak ngerti deh. Yang jelas aku tanya sama dokternya, dok kenapa saya selalu melakukan hal yang sama, terus kenapa saya nggak pernah bisa ngontrol saat saya melakukan itu. Saya sadar bahwa itu tidak baik buat saya gitu loh maksudnya. Tapi saya nggak bisa kontrol untuk melakukan. Iya, melakukan hal yang memang tidak seharusnya saya lakukan itu. Terus ini tuh sebetulnya sakit apa sih dok? Terus akhirnya dijelaskan bahwa aku ini ternyata bipolar. Terus nggak boleh lepas dari obat Depakote apa segala rupa yang diberikan sama dokter, yang nggak usah disebutkan ya bun, obat-obatnya. Iya. Obat-obat itu yang memang ada beberapa obat nggak boleh dilepas sama sekali gitu loh. Karena takutnya tidak lepas kontrol lagi gitu. Tapi alhamdulillahnya di saat kamu lagi sakit, mulai dari meningitis sampai kamu cancer, sekarang ini nggak kambuh-kambuh. Alhamdulillah. Sudah beberapa bulan ini aku lagi lepas obat. Tapi kalau untuk Depakote masih tetap ya dok. Itu Bunda? Oh masih tetap. Itu yang nggak boleh copot ya? Nggak boleh copot. Oke, dengan adanya cancer, terus kamu juga mengidap bipolar, kamu pernah ngerasa capek gitu atau pasti ya? Pasti. Saat kamu lagi capek, apa sih yang kamu lakuin? Lebih ke sekarang, karena kan kalau dulu lebih fokus untuk mencari nafkah untuk anak-anak, kerja gitu. Gimana caranya memberikan kebutuhan anak-anak, kepentingan anak-anak, tapi tanpa memikirkan bahwa anak-anak itu butuh perhatian, butuh kasih sayang, butuh waktu aku yang lebih banyak gitu loh. Kalau sekarang karena udah nggak bisa kerja, udah nggak bisa ada kegiatan apa-apa, paling kayak undang-undangan seperti ini aja ya bun. Itu lebih banyak meluangkan waktu sama anak-anak, main gitu, terus kumpul sama keluarga. Lebih banyak seperti itu sih, memanfaatkan situasi-situasi yang memang dulunya sempat hilang gitu loh, kayak gitu aja. Momen-momen itu itu, mungkin ambil positifnya ya, sekarang kamu jadi bisa lebih dekat sama keluarga, sama anak-anak gitu. Tapi masih punya nggak sih kayak kalau aku nanti sembuh, aku tuh kepengen ngelakuin ini gitu. Ada nggak sih? Ada sih, pengen. Kalau sekarang kan lebih pesimis yang ngeluarin karya atau istilahnya nyanyi lagi atau bikin cover-cover, mungkin kayak kayaknya sih buang-buang waktu gak sih? Terus apalagi dengan penampilanku yang sekarang, maksudnya gak ada masalah penampilannya. Baru cantik-cantik aja kok. Baru sekarang pun beneran. Sekarang aku mau make up gitu. Kemarin-kemarin kayaknya masih belum pede gitu loh. Karena kan rambutnya abis banget gitu loh. Jadi sempat krisis kepercayaan diri banget gitu loh. Jadi yang cuman teman-teman alhamdulillah yang kasih semangat, ayo dong katanya mulai aktif lagi, katanya kita kan namanya umur nggak usah difokusin ke situ, katanya yang penting pengobatan tetap jalan, tapi juga karir kan anak-anak tetap harus jalan juga kehidupannya gitu ya. Bismillah deh aku bilang gitu. Jadi ingin berkarir lagi, atau tiba-tiba kepikiran kayaknya aku nggak mau nyanyi tapi pengen cari kerjaan yang lain gitu ya, mungkin lebih ringan gitu. Mungkin lebih ke usaha kecil-kecilan kali ya bun ya. Kalau memang ada rezekinya nanti insya Allah lebih membuka usaha kecil-kecil yang memang waktunya lebih banyak sama anak-anak. Terus tapi sambil sedikit-sedikit tidak menghilangkan juga kalau memang ada kesempatan untuk berkarya ya kenapa enggak gitu. Tapi kan kelihatannya kalau kamu tuh sekarang kayak positif aja gitu, kayak kamu sudah menerima semua yang terjadi pada kamu. Ada gak sih satu momen yang kamu tuh pernah kayak gak terima gitu dengan kamu tiba-tiba bipolar ini itu gitu? Ya ada, pasti fase itu pasti selalu ada gitu, karena baru selesai masalah satu, baru hilang penyakit satu, terus tiba-tiba ada lagi masalah berikutnya, datang lagi dihadapkan dengan penyakit yang memang lebih menyeramkan gitu, terus belum lagi mengontrol mood yang memang dihadapkan dengan penyakit aku yang seperti itu, maksudnya penyakit mental yang seperti itu kan ngontrolnya sulit bun. Kita harus berpura-pura tetap harus ketawa di depan umum, di depan keluarga gitu loh, padahal kondisiku juga ada krisis kepercayaan diri, ada capek gitu loh, harus berobat, belum lagi kita menghadapi fase setelah kemo itu loh yang luar biasa. Tapi tetap harus ketemu, kadang-kadang orang nengokin ke rumah tapi kita tetap harus istilahnya ketemu, nggak ketemu kan nanti dibilangnya sombong lah atau dibilangnya apa, jadi bingung gitu loh, kadang-kadang mengontrol nih badan satu tapi harus jadi banyak gitu loh, jadi kayak gitu. Tapi apa yang membuat kamu sekarang balik untuk aku harus percaya diri lagi, aku harus tampil, aku harus gak boleh berlarut-larut dalam kesedihan, gak boleh di rumah, di kamar, aku harus berjuang lagi nih? Karena kembali lagi itu seperti rezeki, jodoh, maut, semua Allah yang menentukan. Kalau aku terus terpaku dengan penyakit aku, seperti aku memvonis bahwa besok akan mati gitu loh. Padahal belum tentu Allah kasih kematian buat aku besok atau lusa, kan masih panjang. Bisa jadi Allah kasih sembuh nanti buat aku ya kan. Amin. Gitu. Jadi aku harus kembali bangkit perlahan gitu, walaupun nanti kita nggak tahu kemungkinan terburuk itu terjadi atau tidak, tapi setidaknya aku tetap berjuang untuk menjalankan kehidupan yang berikutnya gitu loh.
Iya. Kalau ada kesempatan. Amin lah, mudah-mudahan pasti insya Allah diberikan kesembuhan dan kesehatan ya. Amin insya Allah. Kalau dari selama pandemi ini pernah misalnya kena COVID gitu, bawaannya ke badan tetap aman-aman aja? Apa COVID itu sempat kena waktu tahun 2019 itu. 2019. Oh, belum divonis kanker. Vonis cancer ya. Iya. Oh, itu pernah kena dan aman-aman aja. Aman aja sih. Oh, oke, jadi nggak ada pengaruh. Sempat ya lama sih Bun, maksudnya sempat 1 bulan itu benar-benar di isolasi banget di dalam rumah. Cuman sejauh ini normal-normal aja dan nggak pernah jangan sampai kena lagi. Iya, iyalah. Maksudnya artinya kan kadang-kadang orang kena COVID bisa kena lagi. Bukan bisa tiba-tiba di badannya kalau dia punya penyakit bawaan bisa begini bisa gitu. Artinya di kamu alhamdulillah nggak ada kenapa-napa ya. Mungkin coba Mbak Ida kasih sedikit pesan ke para pejuang cancer di luar sana yang mungkin menghadapi cobaan yang lebih berat lagi dari kamu. Apa sih motivasi buat mereka di luar sana supaya ya aku lihat kamu ini kan kayak orang fine aja gitu, nggak kayak sehat gitu. Apa sih yang bisa kamu share ke mereka? Ya, untuk para pejuang kanker, baru kali ini Aida merasakan apa yang selama ini kita semua perjuangkan gitu. Tapi maksudnya sedrop apapun, sesakit apapun, sesulit apapun, tetap terus berjuang karena ya kita harus yakin bahwa kita pasti sembuh. Walaupun kemungkinan terburuk bisa saja terjadi, tapi jangan terpaku di situ, tetap semangat terus walaupun masa-masa sulitnya pasti di hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu pasti akan sulit, tapi insya Allah terus yakin, terus berdoa sama Allah, mudah-mudahan kita kuat dan bisa melewati semuanya ini. Amin. Jadi tetap semangat sih intinya. Ya, semua kita insya Allah kalau di atas izin Tuhan insya Allah bisa sehat lagi. Amin, bisa sembuh lagi. Satu lagi terakhir yang mau aku tanya, kan kalau karir, nyanyi dan lain-lain tuh ya itu kan pekerjaan ya. Tapi dari diri kamu sendiri, apa sih keinginan terbesar kamu yang sebenarnya mau sehat, mau sakit, mau apa yang kamu tuh belum tercapai sampai hari ini dan kamu ngerasa kayaknya suatu saat aku harus melakukan ini lagi gitu? Kalau dikasih kesempatan berikutnya gitu loh yang akan datang, kalau diberi kesehatan yang full seperti dulu, ya pastinya tidak mau membuang waktu seperti yang dulu-dulu. Maksudnya lebih banyak pola hidup yang nggak baik mungkin ya dulunya kan. Terus kalau sekarang lebih menata hidup yang lebih baik dari pola makannya, pola istirahatnya, terus lebih fokus berkarya, terus fokus ke anak-anak, terus mudah-mudahan bisa membantu orang-orang yang membutuhkan gitu loh. Karena dalam posisi titik nol seperti sekarang ini, saat dibantu sama orang gitu loh, kita saat susah terus dibantu sama orang itu rasanya seperti dapat berlian Bun gitu loh. Dan mudah-mudahan aku bisa membantu orang-orang yang memang saat lagi di titik nol. Itu gitu. Perasaannya ya. Iya, karena perasaannya. Kan kita saat kita lagi nggak susah orang kita mungkin biasa-biasa, tapi saat kita susah orang masih mau nolong. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu rasanya beda. Jadi itu yang mungkin orang rasain saat kita bantu ya. Iya betul. Ya luar biasa. Terima kasih sama-sama, atas Bunda. Waktunya dan sharingnya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini bisa banyak berguna dan bermanfaat buat orang lain. Amin. Salam buat keluarga. Siap Bunda. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Amin. Oke guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye.